Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, yaitu ada saham Telkom, MTEL, Astra, Unilever, Sido, SCMA, Arto, dan BSBK. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja. Yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini asingnya netbuy ya, hari ini asingnya netbuy dan harganya naik, ini close di 4040. 4040 area resisten Telkom ya. Resisten konsolidasinya Telkom 4040, kalau besok bisa breakout di atas itu dan bertahan di atas itu target kenaikan Telkom kalau emang bisa breakout di atas 4040 ya ke area 4140 ya, tapi pastikan dulu untuk besok breakout yaitu secara teknikal. Dan untuk hari ini Telkom open gap bawah, tadi open di 3970 ya. Untuk saham Telkom open gap bawah langsung ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Telkom secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi ya. AK Netcel 351,8 M hari ini di saham Telkom, selain AK YU Netcel 63 M. Untuk asingnya dulu kita cek. Untuk asingnya yang jualan ada AK YU RX DP ya, yang paling gede AK ini 351 M ya, dan yang masuk ada ZP, CS, BKAI, KZ, CC, BP, IF. Walaupun si AK itu Netcel 351 M, tapi secara keseluruhan untuk asingnya netbuy hari ini di saham Telkom. Aslinya netbuy 127 M ya, jadi kemungkinan untuk besok perhatikan aja level ini ya. Kalau bisa breakout, nah itu cukup bagus, tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih konsolidasi di bawah ya. Soalnya hari ini AK distribusi 351 M loh, walaupun CS masih terus nyicil masuk ya, nyicilnya CS itu 100-an M hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 21 yang pegang barang paling banyak CSZP, yang jualan paling banyak AK ya. Dan untuk CSZP hari ini masih masuk ya, CSZP masih masuk. Jadi ya walaupun untuk CSZP untuk hari ini sebagian trading ya, valuasinya 500-an M, CS valuasinya 600-an M, dan cuma netbuy 196 M, 188 M. Kemungkinan untuk besok ya kemungkinan kalau belum bisa breakout paling konsolidasi di area sini ya, yang mau nyicil ya disclaimer udah di area bawah sih. Mungkin kalau gotonya naik untuk saham Telkom itu udah mulai naik ya, mungkin seperti itu. Karena untuk saham Telkom ini ya dia investasi cukup banyak di saham Goto ya. Kalau harganya Goto terus turun berarti untuk posisinya Telkom di Goto itu floating loss-nya semakin dalam ya. Mungkin next kalau Gotonya udah mulai rebound, kemungkinan untuk saham Telkom mulai naik, tapi perhatikan saja level ini untuk 4040 bisa breakout ya, ada kemungkinan naik. Kalau gagal breakout ya ada kemungkinan konsolidasi dulu di bawah 4040. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita cek anak usahanya saham MTEL ya. Untuk saham MTEL beberapa hari terakhir ini udah mulai naik ya, setelah koreksi cukup dalam ya. Ini koreksi, kemudian ada isu apa ya? Ada itu buyback, harganya naik, setelah buyback malah turun, koreksi lagi sampai ke level 6080. Hari ini udah mulai naik lagi, close di 7040 untuk hari ini ya. Dan untuk MTEL ini fundamentalnya lumayan bagus dan secara bandarmologi juga oke. Jadi buat yang mau invest bisa jadi bisa masuk ke watchlist ya untuk saham MTEL ini. Secara teknikal hari ini naik, berhasil breakout di atas resistennya, berhasil breakout di atas 735. Kalau besok masih bertahan di atas itu untuk saham MTEL ya bisa ngejar 765 ya. Secara teknikal target kenaikan selanjutnya kalau masih naik. Perkirakan aja level ini, semoga besok enggak jebol lagi di bawah 735 ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham MTEL. MTEL hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan diakumulasi oleh YU, BKAK. YU-nya itu YU asing, jadi asingnya netbuy hari ini di saham MTEL. YU BKAK yang masuk itu asing. Untuk lokalnya yang jualan ada OD, BQ, AZ, YP ya, yang jadi market maker utama YU, YU-nya netbuy ya.
kemungkinan untuk besok harusnya masih bisa naik ya selama YU-nya nggak jualan dan CC-nya juga nggak jualan ya. Untuk MTEL ini emang diakumulasi CC ya, dari awal IPO sampai saat ini CC yang pegang barang paling banyak. Oke, itu aja untuk saham MTEL ya. Perhatikan saya level ini 735 selama nggak jebol di bawah itu untuk besok ada kemungkinan naik. Seperti itu untuk saham MTEL ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini asingnya netbet diakumulasi oleh asing. YU asing yang masuk. Market makernya untuk hari ini juga YU. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita cek saham Astra. Astra ini hari ini di asingnya netcell ya di saham Astra. Nah, SII hari ini untuk asingnya net sell lagi 92M setelah kemarin asingnya net sell, hari ini net sell lagi. Hari ini untuk Astra sempat mencoba breakout ya. Tadi sempat naik ke level ke resistennya ke level 6170-an, 6200 lah malah level tertinggi hari ini untuk Astra 6225 ya. Tapi gagal breakout, turun lagi close di harga penutupan yang kemarin. Jadi ya candlenya ke bawah, perlawanan ke bawah lebih kuat, aslinya jualan, yaitu agak was-was ya sebenarnya buat masuk di saham Astra untuk saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, ASI hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan masih di distribusi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng YU Net Sell, CSZB Net Sell, dan mereka asing ya, YU CSZB yang jualan itu asing, DEKZ asing juga jualan. Yang masuk untuk asingnya ada BBBK. Secara keseluruhan masih net sell, cuman di sini untuk BB cenderung akumulasi, cenderung invest ya kayaknya di Astra ini, karena untuk BB followersnya 37M dan netbet 37M juga. Untuk BB-nya ini BB asing. Jadi untuk asingnya net sell secara keseluruhan cuman ada yang masuk di saham Astra. Untuk lokalnya juga yang nampung AZ, AI, YB ya. Secara keseluruhan untuk Astra masih didistribusi untuk saat ini, cuman nggak sebanyak kemarin ya untuk distribusinya hari ini. Yang jadi market maker utamanya AK-nya net B3,8 ya. AK cenderung scalping, valuasinya 351M, 351M dan cuma net B3,8M aja. Kemungkinan untuk besok ya amannya nunggu breakout ya, bukan cuma lewat, amannya nunggu breakout di atas 6.200 lah kalau mau naik. Tapi kalau turun ya bisa pasang buy limit di area sini ya, bisa masuk di dekat-dekat 5.825 karena melihat hari ini market makernya itu belum cenderung distribusi malahannya. Kalau kita perhatikan YU ZP ini net sell 69M, 31M, AK juga cenderung scalping, jadi AK belum melakukan akumulasi. Ya agak berat ya, mungkin nunggu asingnya mulai masuk lagi cukup lebih banyak lagi ya di saham Astra. Tapi selama beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir ini ya khususnya pas kita cek untuk saham Astra asingnya terus jualan. Jadi mending wait and see aja dulu untuk besok ya, mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, ini juga area ya, ini juga area support juga untuk Astra ya. Di area sini konsolidasi, ada kemungkinan kalau belum jebol di bawah 6.000 aja ya. Ya kalau untuk saham Astra besok masih baunya hari ini 6.025. Jadi misal Astra besok masih bertahan di atas 6.000, itu ada kemungkinan masih konsolidasi di range area 6.025 sampai 6.175 ya. Tapi kalau misal besok jebol di bawah 6.025 ya, itu ada kemungkinan ngejar support di level 5.825. Oke, itu untuk saham Astra ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Unilever. Untuk Unilever hari ini naik ya, naik 2,1% ke level 4.800. Setelah kemarin konsolidasi, hari ini open ke bawah. Hari ini untuk Unilever open di 4660 ya, 4660 sempat turun, langsung ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Apakah hari ini ada yang akumulasi di saham Unilever? Kalau kita cek untuk NVRC asingnya netbuy ya tadi, kalau nggak salah untuk Unilever hari ini asingnya netbuy. YU, ZP, AKRX masuk ya. Yang jualan SKZ, CSDP secara keseluruhan untuk asingnya netbuy hari ini di saham Unilever asingnya netbuy.
111M ya, lumayan banyak karena aslinya net buy. Kemudian secara keseluruhan juga ada yang akumulasi ya, walaupun yang ada yang juga yang jualan ini PD, YP, KZ, mereka lokal yang jualan ya. Lokalnya distribusi asingnya akumulasi di saham Unilever untuk saat ini yang jadi market maker utamanya ZP, AKYU, ketiganya net buy, ada kemungkinan besok masih naik. Kalaupun turun itu paling cuman koreksi ya, mungkin kalaupun turun akan bentuk candle kecil seperti ini, habis itu naik lagi selama turunnya itu ketika koreksi asingnya belum jualan ya. Oke, itu untuk saham Unilever, tetap disclaimer ya, untuk target kenaikannya beberapa hari ke depan ya, mungkin untuk beberapa minggu atau hari ke depan ya, paling nggak nutup gap di area sini ya, sampai ke level 5.000-an. Nah, mudah-mudahan seperti itu kalau asingnya nggak distribusi lagi ya. Soalnya selama konsolidasi di bawah itu asingnya terus jualan, dan kalau nggak salah nggak lama sih, di area sini untuk asingnya udah mulai masuk ya. Kita cek aja dari tanggal 23 November untuk asingnya udah mulai masuk kayaknya. Mulai masuknya itu dari area tanggal-tanggal itu. Nah, kita cek dari tanggal 23 untuk asingnya udah mulai masuk ya, ini YU, ZP, BK, KRX udah mulai masuk. Jadi selama asingnya belum jualan lagi, nggak distribusi lagi, mulai masuk lagi di saham Unilever, ya ada kemungkinan bergerak naik ya, paling nggak nutup gap di area sini 5.000. Kalau asingnya belum jualan lagi ya bisa ke area resisten. Ya, di sini mengingat ada gap down, di sini juga ada gap down yang belum ketutup. Oke, itu untuk saham Unilever ya, ada kemungkinan besok ya kalau nggak koreksi ya Pak bisa naik lagi. Kalaupun koreksi ya nggak turun-turun banget ya, mudah-mudahan seperti itu untuk saham Unilever. Kalau menurut saya malah bisa langsung hijau ya untuk saham Unilever ini. Tanggal 30. Oke. Oke, itu untuk saham Unilever ya. Selanjutnya kita cek saham Sido, dan untuk saham Sido hari ini naik tipis 1,29%. Jadi untuk saham Sido hari ini beberapa hari terakhir candlenya kecil-kecil ya. Bergerak kayak siput lagi untuk saham Sido ya. Close di 7.085 untuk hari ini, kira-kira besok gimana? Ini udah di area resistensi ya. Kalau secara histori ini di area resistennya juga ya, di area sini bisa misal besok bisa langsung hijau dan bertahan di atas 7.785. Untuk situ ya bisa ngejar resisten selanjutnya di 870-an ya, tapi kalau besok langsung merah ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 745 sampai 785 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah asingnya masih masuk lagi, soalnya untuk asingnya emang udah mulai masuk ya. Terakhir kita cek itu untuk saham Sido. Sido hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan diakumulasi oleh Z. Yang masuk ada ZPFS, dan untuk ZPFS ini cenderung akumulasi karena untuk ZP valuasinya 12,7M dan net buy 12,7M, FS juga valuasinya 8,5M dan net buy 8,4M. Jadi 90% transaksi ZP, FS di saham Sido buy ya, dan mereka ZP-nya asing, FS-nya lokal ya, jadi asingnya masih masuk di saham Sido. Jadi untuk asingnya nggak distribusi lagi. Yang jualan KZ 2,9M nggak lebih banyak yang masuk ya. Jadi selama asingnya masih net buy, kemungkinan untuk saham Sido harganya cenderung naik ya, walaupun perlahan. Lihat aja kuartal 4 besok laporannya gimana, kalau net income kuartal 4 Sido lebih bagus dari kuartal sebelumnya atau malah lebih bagus dari tahun sebelumnya ya, bisa jadi ngejar resisten di 870. Oke, itu untuk saham Sido ya. Perhatikan saya level ini. Ya, level ini 785. Kalau besok langsung hijau dan bertahan di atas itu ada kemungkinan naik, tapi kalau belum bisa breakout ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 745 sampai 785. Dan untuk Sido juga hari ini sebenarnya nggak rame-rame banget ya. Oke, ini market maker utamanya ZP net buy 12,7. Jadi ZP ini yang jaga harga di saham Sido untuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 21, ZP terus masuk ya, ZP udah net buy 29. Selama ZP-nya nggak jualan ya, sepertinya ada yang jaga ya di saham Sido. Oke, itu untuk saham Sido.
Selanjutnya kita cek saham SCMA, dan untuk saham SCMA hari ini masih konsolidasi, close di harga tertingginya kemarin ya. Hari ini sempat turun sampai ke level 240, ditarik naik lagi close di 250. Jadi untuk saham SCMA masih konsolidasi kalau secara teknikal ya. Kalau kita cek transaksinya apakah ada yang akumulasi hari ini di SCMA. SCMA hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan malah ada yang jualan nih, YU jualan 11,2 M. Market makernya YU, yang masuk PDLGZP. Lebih banyak yang buy sih, cuman yang jualan juga lumayan ini. YU net sell 11 M. Untuk asingnya net sell ya, net sell cuman nggak terlalu banyak. Didominasi oleh lokal untuk SCMA hari ini. Kemungkinan untuk besok kalau transaksinya masih seperti ini aja, nggak ada yang akumulasi cukup banyak ya, ya kemungkinan harganya masih di area sini aja ya, di area 244 sampai 258 itu range area konsolidasinya untuk saham SCMA. Kalau breakdown di bawah 244 ya ke area sini 234 ya. Jadi untuk SCMA amannya sih ya, kalau lihat transaksi beberapa hari terakhir cenderung sepi. Kalau mau masuk di area sini sebenarnya agak rawan juga ya. Lebih bagusnya lagi kalau bisa masuk di 234 ya. Kalau misal SCMA koreksi sampai ke area sini, kemudian itu kesempatan buat spekulasi buy sebenarnya ya, seperti itu untuk saham SCMA. Jadi kalau di area sini sih mending wait and see aja dulu ya, kecuali untuk SCMA itu mulai ada yang akumulasi, nah itu baru berani buat masuk. Oke, itu untuk SCMA ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan untuk besok harganya di area sini aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Arto, dan untuk saham Arto hari ini turun ya, turun 2,1% ke level 4.590. Ini udah di area supportnya ya. Mudah-mudahan untuk besok nggak jebol aja ini 4.520. Udah 1-2 kali mencoba breakdown di bawah itu gagal. Semoga aja besok gagal lagi ya. Gagal breakdown berarti mantul naik. Soalnya kalau sampai breakdown di bawah 4540 ya, ada kemungkinan untuk saham Arto ngejar 3.800-an. Untuk trennya cenderung bearish ya untuk saham Arto ini. Cenderung bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah sudah ada yang akumulasi di harga bawah? Untuk Arto hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan masih ada yang distribusi malahannya. RX net sell 17,1 M. AKCS ya, ini asing semua. Oh enggak, sorry. Ini secara keseluruhan dulu. Untuk hari ini Arto didistribusi oleh CS RXZB ya. CS net sell 27 M. RX net sell 13 M, dan yang masuk hari ini ada YUKZ. Jadi secara keseluruhan untuk Arto masih didistribusi. Mending besok wait and see aja dulu ya. CS-nya ini CS asing. Asingnya net sell ya. Asingnya net sell berapa asingnya hari ini? Asingnya net sell 4 M-an ya, nggak terlalu banyak soalnya sebagian asing juga mulai masuk. Ya, perhatikan sell level ini. Kalau mau spekulasi buy ya, cuman resikonya kalau sampai jebol di bawah itu ya ngejar area 3.800-an. Oke, itu untuk saham SCMA. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK, dan untuk saham BSBK hari ini masih bisa naik lagi ya, naik 15,75 M setelah kemarin close area. Hari ini dinaikkan dulu ternyata sama PG ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah PG masih hold atau udah mulai nyicil jualan? Kalau kita cek untuk transaksi BSBK hari ini tanggal 30 November, PG-nya jualan ya. Hati-hati, PG-nya hari ini net sell 53,5 M. PG-nya jualan, yang masuk ada SH, CP, YP, INLH ya. Jadi ya PG-nya jualan, takutnya besok koreksi ya. Kemungkinan seperti itu karena hari ini PG net sell 53,5 M. Nah, jadi market maker utama hari ini masih PG.
PG, YP, ZP. Untuk YP cenderung scalping, ZP-nya masih net bell 5,9 M ya, average di 325, dan untuk YP floating profit posisi saat ini. Dan YP ini ya market maker utamanya sih CPG ya kalau untuk PSBK. Karena PG-nya jualan, untuk valuasinya juga paling gede nih. Jadi market maker utamanya PG 330M, valuasinya net 53. Ya hati-hati aja untuk besok, PG-nya udah mulai jualan. Apakah bisa naik lagi? Ya sebenarnya terserah PG ya, tergantung market makernya. Kalaupun turun, perhatikan aja level ini, misal besok turun di bawah 320, breakdown di bawah itu ada kemungkinan ARB, tapi kalau harganya dijaga di atas 320 ya ada kemungkinan naik lagi ya, walaupun untuk PG-nya hari ini distribusi 53M ya. Jadi buat teman-teman, karena ini udah harganya udah cukup di atas, ya amannya mending hindarin aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih besok coba kita cek dari harga bawahnya dari tanggal 23 November ketika PG itu mulai akumulasi, apakah masih punya barang berapa. Kalau kita cek dari tanggal 23 untuk PG masih mana PG? PG udah nggak punya barang ya, udah dijual semua hari ini. Jadi kalau ketika dari tanggal 23 November itu PG-nya udah jualan hari ini ya, 53M. Yang pegang barang paling banyak ZP, average di 259. Ini posisi ZP floating profit 259. Kalau kita cek dari tanggal sini loh, 23, belum kita cek dari awal IPO ya, itu lebih tinggi lagi floating profitnya. SA juga posisinya floating profit, jadi yang pegang barang banyak-banyak itu sedang floating profit semua, bijinya udah mulai distribusi, jadi amannya sih mending kita tonton aja ya, jangan dikelabui oleh biji. Kalau retail masuk ya itu malah bijinya senang ya, bisa taking profit di atas, atau bisa jadi besok ZP yang taking profit, kita juga nggak tahu. Kalau melihat bijinya hari ini udah naik 53M, ada kemungkinan besok sih di awal market ada cenderung merah dulu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau misal besok ketika turun itu nggak ada yang masuk ya, ada kemungkinan digoreng lagi sama biji. Ya amannya sih mending hindari dulu ya saham seperti ini karena udah terlalu beresiko. Apalagi hari ini bijinya jualan. Oke, itu tuh saham PSBK. Perhatikan saya level ini, misal besok turun dan breakdown di bawah 320 ya, itu ada kemungkinan ARB. Tapi kalau masih dijaga di atas itu ya berarti PG mau goreng PSBK lagi ya. Kalau kita cek untuk waranya, coba untuk waranya hari ini turun 1 poin, jadi waranya turun 1 poin ke level 6 lagi. Kalau kita cek untuk waranya apakah udah ada yang nampung, waranya hari ini tanggal 30 November sepi ya. Ini bisa kita bareng-bareng, waranya sepi. Yang masuk ini AZS ALG, jadi kalau waranya sepi ya harganya di sini-sini aja dulu. Jadi kemungkinan seperti itu ya untuk PSBK waran, harganya akan di area sini-sini. Bahkan kalau besok masih sepi ya bisa turun 1 poin. Nah, mungkin seperti itu, kecuali ada yang ada market maker yang nge-HK. Tapi kalau lihat belum ada yang jualan sih, kalau kita cek di tanggal 21 retailnya masih nyangkut di atas ya, sepertinya agak ya sepertinya akan di bawah dulu ya untuk beberapa hari terakhir, sepertinya akan di area sini-sini aja dulu, di area 6, mungkin bahkan besok bisa turun 1 poin, tapi mudah-mudahan sih harganya ya mentok di sini ya, mudah-mudahan harga PSBK mentok di sini, tapi ya nggak menutup kemungkinan turun sih. Gimana ya untuk PSBK waran, udah di bawah cuman nggak ada yang akumulasi ya siapa yang mau naikin. Jadi seperti itu ya untuk sampai PSBK warannya. Dan untuk PSBK-nya juga hari ini didistribusi oleh PG, walaupun harganya naik 15%. Jadi untuk besok mending wait and see aja ya untuk sampai PSBK dan PSBK waran, tapi tetap disclaimer